Sambil lihat Naya ini, kita juga mengundang Anda untuk bisa berinteraktif di 0215366122. Apakah Anda setuju? Dan mana yang Anda lebih dukung gitu ya? Mungkin Anda sendiri punya trik-trik sendiri bagaimana sharing foto-foto anak Anda di media sosial. Ada ungkapan begini katanya, anak zaman sekarang dalam satu hari, mungkin Mbak Tika juga setuju nih. Dalam satu hari anak baru lahir satu hari nih, fotonya lebih banyak daripada foto seumur hidup kakeknya katanya. Dalam satu hari loh ini. Ya memang kebetulan sekarang lagi zamannya ya. Dan kalau bayi sih, semua bayi kan hampir mirip ya muka ya. Kalau masih baru lahir gitu loh. Jadi kebanggaan itu sih sebenarnya wajar kok. Ya, tapi ingat, penonton sosial media itu everyone, semua orang. Nah ini yang kita mesti jaga juga gitu ya. Jadi privacy keluarga menurut saya tetap harus diproteksi. Jadi menjaga apa yang diposting. Nah sisi lainnya juga itu tadi, kalau memang anak punya media sosial sendiri, terutama ya seperti Naya yang ternyata media sosialnya booming begitu, akhirnya banyak yang mengikuti. Bagaimana memberi pengertian kepada anak apa itu media sosial, kenapa saya taruh ini untuk dilihat semua orang, kenapa kamu banyak yang senang tiba-tiba di jalan disamperin terus tahu nama saya, kok tahu nama saya gitu. Gimana kasih pengertian ke anak itu gimana Mbak Tika? Memang harus sedini mungkin ya, karena kan ibaratnya sosial media itu kayak album ya ibaratnya. Kayak dulu tuh album ya kan. Album kan di rumah, nggak ditonton berjuta-juta orang. Nah ini sekarang dilihat, jadi akibat dari ada di sosial media tuh akan seperti apa? Mungkin seusia Naya ya kedinian ya, dia mungkin belum mudeng banget. Coba-coba kita tes ya, Naya. Kamu tahu nggak kamu punya Instagram? Tahu nggak Kak? Tahu nggak? Foto-foto di Instagram, tahu? Iya. Tahu. Iya, banyak fotonya. Iya. Ada banyak nggak fotonya? Ada banyak nggak fotonya? Perhatian. Ini difotoin nggak ke Instagram? Memang masih belum terlalu mengerti ya. Tapi Mbak Cindy coba cerita, pernah nggak memperlihatkan Instagramnya dan kemudian apa reaksi dari Naya? Mungkin dia cuman scroll, terus dia lihat, dia kan nggak bisa buka, terus ngeliat fotonya. Ini di mana mah? Oh ini waktu di sini ya. Dia cuman taunya kayak ngeliat foto aja. Kepingin nggak dia setiap hari, Mak lihat Instagramnya, Mak lihat? Enggak gitu? sih, dia jarang Enggak megang ya? handphone soalnya. Jadi belum tahu juga, apalagi reaksi dari penikmat si foto-foto. Belum, awareness ke situ belum. Nanti deh, ini kan sekarang 3 ya. 4 ke 5 tahun aja awareness tuh mulai meningkat. Apa biasanya reaksi mereka tuh? Ya terutama kan dia udah mulai sekolah. Nah dari reaksi teman-teman biasanya. Yang tadi itu, aku lihat kamu, misalnya gitu ya. Nah tapi ini yang harus disiapin. Kamu mukanya tapi jelek di situ. Iya, nah ini yang harus mulai dijaga ya. Jadi sebanyak orang yang memuji, pasti akan ada yang nyela. Nah urusan menyela ini kan kalau di sosial media ya sebenarnya kan teorinya nggak usah dipikirin. Kok pikirin lo ngomong kok apa anak kan nggak gitu ya. bisa dibilangin gitu ya. Tapi kan buat anak-anak tidak ya. Dan ini banyak sekali, bahkan pemenang-pemenang kontes-kontes nyanyi anak-anak SD itu stres juga pada saat itu. Mereka malah lebih sadar mereka di sosial media. Tapi pada saat dibully sosial media, stress out juga, ke psikolog juga tuh anak-anak itu. Jadi penilaian yang bebas merdeka di sosial media nggak bisa otomatis dikomprehend oleh anak-anak usia dini. Gitu. Karena mereka hanya mampu menampung yang bagus, yang positif dan yang indah. Gitu. Nah itu berarti dalam setahun 2 tahun Mbak Cindy sudah harus kasih tahu Naya nih apa itu siapin apa nggak mungkin cara memberitahunya Mbak Cindy? Akhirnya dia ya ini banyak ya dari kasus-kasus nggak berani ketemu orang, terus kalau ada orang bilang lihat foto, dia start. Nah ini yang sudah pernah ketanganan ya, itu ada yang seperti itu. Jadi karena memang wawasan anak kan masih terbatas. Iya, tapi kalau kita lihat dari reaksi Naya nih, yang mungkin dia senang fotonya juga ditampilkan dan belum protes atau belum bisa protes, apa yang Mbak Cindy lihat dari reaksi Naya yang bisa dikatakan positif begitu dengan postingan yang dilakukan Mbak Cindy di media sosial? Ya dia masih terlalu kecil juga kan. Maksudnya kalau emang dia suatu saat mungkin nanya gitu atau apa,
Ya aku coba jelasin secara Nanti baik sana tante gitu kan kirimin ke dulu. dia gimana. Cuman aku di Cuci sini kamar cuma mau mandi, share ya, sayang. kehidupan dia sehari-hari. Makanya aku coba tanamin ke dia, yuk kita ngelukis yuk, kita tunjukin ke kakak-kakak supaya mereka mau melukis atau apa. Emang ya alhamdulillah dia masih positif, tapi kan kita nggak tahu tadi beberapa tahun ke Ini depan. mendorong ini juga nggak? Mendorong sampai wah saya harus aktivitas lagi nih. Jadi sisi positifnya itu. Naya jadi banyak Iya, aktivitas jadi benar banyak gitu ya. aktivitas benar-benar. Kita tanggap dulu penelpon yang sudah masuk. Oke. Ini ada Ibu Titi. Selamat pagi Ibu Titi. Selamat pagi. Iya Ibu Pagi. Titi, silakan komentarnya. Anda setuju atau tidak memposting kegiatan anak di media sosial? Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bu Titi. Sudah bisa mendengar suara kami? Sejauh ini saya rasa tidak ada masalah asal tidak berlebihan. Berlebihan seperti apa, Ya. Bu Titi? Berlebihannya kalau selalu anytime apa segala yang seperti dilakukan Ibu ini, saya rasa kita harus bisa menerima resikonya ya, seperti anaknya dari siapa yang sampai berlebihan sampai dia diculik apa segala itu ya. Jadi itu hal-hal yang dampak negatif saya lihat ya. Jadi kedepannya mungkin juga ibunya harus protect juga, seperti dia di mana ya. Nah, untuk perkembangan anak sebetulnya bagus saja kalau secara pribadi dimanfaatkan hal yang positif ya. Ya, jadi Ya, kembali semuanya lagi- kalau berlebihan kurang bagus ya, Iya, Mbak. jadi kembali lagi peran orang tua lah yang Ya. paling utama gitu Bu ya. Jadi sebetulnya kan yang, maaf ya Ibu, yang narsis kan ibunya sebenarnya yang kepingin beken. Gitu loh. Jadi anaknya nanti bisa jadi korban itu. Oke, baik. Baik. Terima kasih Ibu Jadi, Titi Ferdi. Setuju, boleh-boleh aja asal tidak berlebihan. Begitu tanggapan dari Ibu Titi. Kita angkat penelpon berikutnya dengan siapa ini? Selamat pagi. Sudah tergabung? Oh belum tersambung. Oke, baik. Ada pendapat oke lah masih boleh begitu asal tidak berlebihan. Nah, Mbak Tika, kalau Anda sendiri secara pribadi setujunya kapan sih anak boleh punya media sosial sendiri? Tetap sebenarnya dalam konteks dia dan kawan-kawan ya, tetap ya itu kalau udah SD ya, karena anak-anak usia SD itu kan sudah bisa mengendalikan sendiri kepemilikannya dia. Jadi ini punyaku. Jadi untuk diberikan satu kisi-kisi bahwa nak boleh tapi harus hati-hati loh ya, karena kalau kelebihan nanti bisa gini. Tuh ada kejahatan di di online itu gara-gara gini. Itu usia SD itu sudah bisa sini nak. Sebentar, ini Usia Naya SD. perlu Naya, tos dong. Tos sama Usia SD itu sudah bisa Ya, ini. saya baru mau ngajak tos. Sudah Ya. Usia SD itu sudah bisa memahami dia gitu. Jadi kan itu memang harus harus dikasih masukan. dikasih izin juga begitu, tapi dikasih juga arahan. Karena lebih besar mana dampaknya dia dikucilkan teman-temannya karena saya nggak boleh punya Instagram atau saya nggak boleh punya Facebook sama orang tua saya, akhirnya dia merasa kemudian dikecilkan dari pergaulan, atau kemudian dia terkena dampak-dampak negatif. Nah, mana yang lebih berbahaya sebenarnya Mbak Tika? Yang lebih bahaya tentunya si dampak negatif. Dampak negatif dari tidak memiliki media sosial dan kemudian Jadi dikucilkan dari tidak pergaulan. memiliki karena memang semuanya begitu misalnya, trennya seperti itu. Tetapi kan kalau dia udah SD tadi, dia bisa dikasih masukan bahwa udah nak, jangan kebanyakan, segini aja. Yang sama keluarga jangan banyak-banyak. Ini kisi-kisi ini udah bisa dikasih masukan. Oke. Kalau udah SD, kalau TK ke bawah nggak ngerti, belum. Semua dimasukin gitu ya. Lama-lama aku sedang di sini, aku sedang di situ gitu ya. Itu juga dimasukin. Ya kita tetap harus punya kontrol loh. Ya, kendali itu tetap harus ada gitu loh. Dan para pencipta sosial media, Zuckerberg, itu juga menciptakan sosial media bukan untuk membahayakan pengguna ya. Banyak Bukan penggunaannya untuk, bagaimana bukan ya. untuk membahayakan pengguna, hati-hati. Ya seringkali kita tidak arif karena melihat sisi bahaya Iya. sosial medianya nggak ada. Nggak no. ada. Baik. Nah, kita angkat penelpon satu lagi dari Bandung. Ada Pak Saihari, kalau saya tidak salah. Saihanan. Saihanan, maaf. Aku mama maaf. kena. Selamat pagi Pak Pak Zainal. Saihanan. Ya, selamat pagi. Ya, Silakan Pak. Pak Zainal. Halo, selamat pagi Mbak Tika. Mbak Tika masih kenal nggak ya? Halo. Dengan santai.
Kita suka ngisi training sama-sama. Oh gitu. Lagi Suara digagas. ini dia. Selamat lebaran Mas Arbat. Jadi radio. Sama-sama. Enggak, saya cuma mau ngasih statement. Kebetulan saya ngurusin anak-anak yang kecanduan dengan gadget. Oke. Oh, Jadi kita nama programnya adalah Motoric Rewind. Ya, betul. Di mana mereka memang sedari kecil itu sudah diperkenalkan dengan dunia gadget Ya. sehingga kebablasan. Oke. Sampai akhirnya sulit untuk merubah mereka untuk kembali lagi ke dunia anak-anak. Pak Zainan kalau boleh tahu usia berapa itu yang paling Oh, iya. banyak? Yang paling banyak itu kemarin kita ngumpulin hampir 150 anak. Wow. Dibagi menjadi 3. Mhm. Dan itu anak-anak usianya dimulai dari yang SD kelas 2 Mhm. sampai yang SMA kelas 2. Mhm. Nah, tapi lebih banyaknya adalah antara SD menuju ke SMP. Oke. Nah, ini yang menarik adalah begini. Ada seorang anak yang akhirnya dia selalu bertanya bukan pada orang tuanya, tapi bertanya pada Google. Bah Google. Bah Jadi Google. dia lebih Seperti percaya gini. untuk bertanya ke Google dibanding Iya. ke orang tua gitu ya? Seperti begini, saya pernah menemukan seorang anak yang ini, dia pengen menjadi Sailor Moon. Mhm. Dia tanya ke Mbak Google, bagaimana menjadi Sailor Moon, gitu kan? Dan itu semuanya termasuk adalah yang terakhir ada seorang anak yang usianya SMP kelas 3 baru dapat datang bulan pertama. Nah itu mereka tidak bertanya pada orang tua, tapi bertanyanya kepada pada yang salah gitu Baik. ya. Jadi Pak Karena Zainan, banyak Anda sekali. setujukah dengan memposting kegiatan anak atau akses anak terhadap media sosial ini menjadi lebih besar? Sebenarnya gini, saya tidak melarang atau apapun juga, tapi dari apa yang sekarang saya tanganin itu kebanyakan adalah awalnya itu diperkenalkan yaitu apa mah handphone dikasih, dilihat-lihat gitu kan, sampai akhirnya mereka kecanduan dan akhirnya orang tuanya kelabakan sendiri bagaimana untuk menghentikan kebiasaan mereka. Jadi mereka itu kayaknya lebih apa ya, ibaratnya lebih baik tinggal di rumah sendiri daripada ikut orang tuanya. Iya. Asalkan di rumahnya ada Gadget begitu ya? Ada wifi. Iya. Nah itu yang sekarang yang sedang kita tangani di Bandung. Itu salah satunya adalah Motoric Rewind. Baik. Oke, Termasuk Pak program- Zainan, ini berarti Iya. bisa dibilang awalnya memang orang tuanya juga biasanya yang memberikan atau gimana? Dan solusinya apakah di orang tua juga atau gimana? Iya, setelah saya tanya pada orang tua, mereka itu memang kan suka naruh handphone di meja. Oke. Terus anaknya ngeliat, terus udah gitu mereka pengen tahu, pengen punya, akhirnya ada yang SD kelas 1, kemarin kita mengumpulkan tabungan dan setiap tahun kita bagikan kepada anak-anak yang tidak mampu. Dan itu saya sangat kecewanya kenapa ketika ditanya lagi uangnya buat apa? Buat beli handphone. Oke. Nah itu kan ke anak kelas 1 SD loh. Iya, Nah, baik. kelas 1 SD loh. Ini Mbak Tika luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Ini Zainan harus ya. ada penanganan nih ya. Oke. Nah, wah, sedikit lagi Pak Zainan, sedikit lagi. Mat. Tadi mengenai solusinya dari orang tua, apa itu yang bisa dilakukan? Kenapa? Solusinya yang dari orang tua tadi, Nah, kalau tadi kemarin itu penyebabnya. kita kumpul, jadi orang tua itu sebelum mereka ibaratnya diajak ke sini selama 3 hari. Selama 3 hari itu mereka ngumpul di sini dan kita berembuk bagaimana caranya. Jadi selama 4 hari, 2-3 malam, itu mereka tidak boleh menggunakan handphone sama sekali. Ngamuk Kembali dong, Pak. lagi ke kegiatan anak-anak, bermain congklak, bermain Oke. layangan, segala macam. Ternyata itu lebih fun menurut mereka. Oke. Sampai ada yang bilang begini, saya pengen di sini selama 1 tahun. Gak apa-apa, nggak ada handphone juga. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Thank you. Zainan dari Iya, selamat pagi semuanya. Salam dari Mbak Tika. Selamat pagi. Kabar. Iya. Nah, ini mungkin sisi lain sih sebenarnya ya. Kalau betul. tadi kita bicara bagaimana anak-anak di dalam media sosialnya, ini adalah bagaimana mereka interaksi dengan gadgetnya. Inaya sendiri justru jarang memegang gadget ya. Jarang. Cuman ya memang kalau kita lagi bawa ke rumah orang tua atau apa itu pasti dikasih. Oh, gitu. Emang Mbahe, mbahe. Ada Iya, momen orang tua tertentu harus gitu. lebih tegas juga sih. Kayak udah di rumah nggak pakai gadget, ternyata kalau lagi ke rumah Lingkungannya memberikan juga harus. akses. Iya, kita harus tegas juga ke lingkungan kan. Ada Kayak- ketakutan Mbak Cindy kalau dia nanti bisa kecanduan gadget setelah Oh, memiliki ada akun banget. media sosial? Ada. Cuman untungnya dia di hari-hari tertentu emang dapat gadget karena kan dia juga perlu untuk tahu teknologi itu Iya, sendiri betul. kan. Bukan Jadi sama mungkin sekali bukan sama sekali nggak dikasih. Mungkin Sabtu atau Minggu dia dapat beberapa menit untuk main. Mungkin ini juga ya, rules-nya harus jelas gitu. Rulesnya harus jelas ya dan
yang terpenting sih orang sekitar juga harus tahu rules itu, karena orang sekitar malah yang biasa mengganggu rules itu. Nah, itu berarti nggak benar ya. Orang tuanya udah setengah mati nggak mau kasih gadget, begitu ke Ketemu rumah sepupunya tantenya, langsung ketemu dikasihin omnya. nonton ini lucu gitu ya. Makanya memang harus apa? Harus kontrol, ya. Kontrolnya harus kenceng, karena dan biasanya akan ada clash gitu ya. Kalau gitu-gitu amat sih, ini kan cuma main. Biasanya yang bukan orang tua biasanya lebih galak gitu daripada orang tuanya. Jadi orang tua yang harus memang lebih, enggak ini anak gue. Iya. Kalau ngomong gitu, bukan anak lo gitu ya. Setuju. Termasuk Walaupun juga harus kencang harus. ya harus kenceng, harus tegas ya. Termasuk juga kegiatan seperti ini kan jauh dari gadget ya. Iya nih. Melukis Iya, gitu dan iya. kemudian berinteraksi dengan sesama manusia, sesama tangganya dan Sebenarnya orang tua kan teman-teman. ngasih gadget, udah anaknya duduk 30 menit diem gitu. Padahal kalau dikasih gini juga 30 Diem juga, menit diem diem juga juga. sama. Luar Cuman biasa. mungkin males beresinnya. Kalau saya anak waktu kecil Bedanya. dikasih makanan aja diem. Oh iya, ini juga dikasih Jam. makanan diem. Yang penting stok makanannya jangan sampai habis. Jangan habis ya. Diam saya. Terima kasih banyak. Mbak Tika, Terima Mas kasih Indi, ini, terima kasih makasih banyak. ya Kompas Terima TV kasih, ya. Naya. Jadi Udah dia untuk dikotorin. kreativitas ini buat Bersihinnya capek. Saya loh kayaknya ini. kurang kayak apa ya? Kurang bagus Kurang nih lagi warnanya, ya, kurang mungkin waktu kecil ya. variatif. Cuman ini beberapa kegiatan yang bisa mengisi masa-masa liburan, apalagi sebenarnya mau sekolah ya. Sudah mulai harus bisa lebih menggambar, Naya mau sekolah berinovasi. ya. Minggu depan perdana. Minggu depan. Perdana. Thank you, terima kasih Naya sudah Dadah. datang. Dadah dulu. Ada dulu.